Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit. Ya Wali, Ya Muta'al, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dhul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Baqi, Ya Rashid, Ya Sabur.
Salah ya. Ya muqsit ya jami' ya mughni ya mani' ya dhar ya nafi' ya nur ya hadi ya waris ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah amin ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu nafi'ah, ilmu yang penuh manfaat. Doa yuk, doa menambah ilmu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah hindarkan kita semua dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah hindarkan juga dari doa yang tertolak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustazah Erika sudah siap. Mau langsung lanjut Ustazah? Untuk kajian malam ini dengan Ustazah Erika dengan judul Muslimah yang dirindu surga. Insya Allah kita termasuk muslimah yang dirindu surga ya bunda-bunda ya. Amin, amin ya robbal alamin. Boleh bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhwat fillah rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita membahas tentang tipikal muslimah yang dirindu surga. Tentunya sebenarnya kita yang merindu surga ya. Adapun surga rindu enggak sama kita itu Allahu a'lam bishawab. Tapi ternyata surga juga memiliki kategori dan syarat. Ya, jadinya bahkan surga dengan neraka diriwayatkan dalam sebuah hadis itu saling menyombongkan diri. Ya, neraka mengatakan kepada surga, "Iya," kata neraka, "jabbarun, zalimun." Ya, jadi di dalam aku, di dalam penghuniku ada orang-orang keras, ada orang-orang kasar, ada orang-orang zalim. Tapi kata surga apa? Fiya, ya, mustata'afun. Di dalam perutku, di dalam penghuni surga itu orang-orang yang lemah, yang tertindas. Ya, jadi yang intinya adalah orang-orang beriman, ya. Jadi memang apakah kalau begitu kalau masuk surga jadi orang yang tertindas dan lemah? Ya enggak juga. Ya, lemah dan tertindas dalam artian dizolimi, tapi bukan orang-orang yang lemah dalam artian tidak punya kekuatan dan kekuasaan, bukan. Karena al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat itu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Itu lebih baik dan lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Kuat dari sisi apa? Jelas nomor satu iman. Iman Islam harus lebih kuat. Nomor dua akhlak. Ada yang mengatakan mungkin agama saya Islam, mungkin KTP-nya aja, kalau akhlaknya bejat. Ya, yang kayak begitu nggak akan dirindukan surga. Karena yang pertama yang memasukkan orang, yang terbanyak memasukkan orang ke dalam surga adalah faktor akhlak. Kata Rasulullah SAW. Dan yang terbanyak memasukkan orang ke dalam neraka juga adalah faktor akhlak, ketiadaan akhlak. Adanya akhlak dan adab itu membuat kita layak masuk surga. Tapi tidak adanya adab dan akhlak
membuat kita layak masuknya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi kalau kita lihat hakikatnya wanita solehah, jelas kalau kita bicara surga berarti yang baik-baik saja. Dalam bahasa Arab baik itu soleh, solehah, ya. Jadi yang solehah itu apa? Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, jadi ternyata ad-dunya mata, dunia itu isinya cuma perhiasan saja. Kita tahu yang namanya perhiasan itu primer, sekunder, apa tersier? Tersier. Ya, jadi dunia ini haba'an mansura. Sesuatu yang fana, yang hilang begitu saja. Illa bidzikrillah, illa dzikrullah. Ya, jadi kecuali sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah. Selebihnya, selain yang mengingatkan kita kepada Allah, itu sia-sia dan hilang begitu saja. Dunia itu yang membuat dunia itu bernilai, berarti cuman kalau mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak mengingatkan kita kepada Allah, sesuatu yang melalaikan, itu haba'an manthura, seperti debu yang ditiup angin. Terbang. Fata morgana. Enggak ada nilainya, enggak ada artinya. Makanya segala sesuatu yang bernilai cuma yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Ya, jadi kalau dunia disebutnya cuma perhiasan, berarti dunia itu tersier, bukannya primer. Sekunder pun tidak. Ya, ad-dunya mata, dunia itu perhiasan, wa khairu mata'iha mar'atun salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salehah. Sebaik-baik perhiasan dunia. Wanita ini perhiasan ternyata. Ya, tapi yang paling baik adalah perhiasan dunia yang disebut wanita solehah. Apa itu wanita solehah? Wanita solehah, wanita yang kalau dipandang menyenangkan. Idza ra'aitaha sarratka wa idza amartaha ata'atka. Jadi kalau dia sudah menikah, dipandang suaminya menyenangkan, dan kalau diperintah taat. Dipandang menyenangkan dan kalau diperintah taat. Taat dalam ketaatan di jalan Allah, bukan taat dalam kemaksiatan. Taatnya jelas harus ada kerangkanya. Ya, koridornya adalah dalam ketaatan, ya. Nah, dan kalau dipandang menyenangkan, kita tahulah yang menyenangkan itu yang seperti apa. Tentunya yang senyum itu yang menyenangkan, ya. Bukan yang jutek gitu, ya. Bukan yang cemberut, itu yang menyenangkan kalau dia sudah menikah. Kalau belum menikah, dipandang sama orang tuanya menyenangkan. Dipandang sama saudara-saudaranya sesama muslim menyenangkan. Itu kan kategori kalau sudah menikah. Kalau belum bisa sama kita. Dilihat menyenangkan, kalau ngelihat dia nggak jadi nambah masalah. Tapi kalau lihat dia baru lihat aja belum curhat, udah selesai masalah. Padahal baru ngelihat gitu, ya. Dan kalau diajak taat di jalan Allah, nurut. Ya, namanya berteman itu ke jalan Allah. Berteman itu tawasau bil haq, tawasau bis sabr, wa tawasau bil marhamah. Saling mengingatkan dalam kebaikan, kebenaran, ya, dan kasih sayang dan kesabaran. Sabar, sabar, sabar. Mungkin banyak orang yang mengatakan sabar, sabar gitu, ya. Itu perintah suratul Asr. Dalam suratul Asr disebutkan memang perintahnya tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ya, surat Al-Balad, surat Al-Bayyinah mengingatkan kita untuk tawasau bil marhamah. Mengingatkan dalam kebenaran, dalam kesabaran, dalam kasih sayang. Ya, kalau ada yang nggak bisa diingatkan lagi gimana? Udah nggak ngefek peringatan-peringatan, ya sudah. Yang waras ngalah, diam aja, nggak usah ngingetin lagi, tapi berpalinglah dari orang seperti itu. Karena waktu kita akan habis. Ya, dan kalau sudah waktu habis, terima kasih. PR banyak, PR umat banyak. Kan ada orang yang ketika berinteraksi dengannya tidak menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Ya, kalau udah begitu senyum aja. Wa a'rid 'anil jahilin. Ayat suci Al-Quran mengatakan berpalinglah dari orang-orang jahil. Yang kalau dinasehatin gak ngefek. Gak ngefek sama sekali nasihat. Jangan fokus di sana. Orang lain masih banyak yang butuh nasihat. Ya, jadi sudah. Artinya kalau ketemu dan kalau lihat fenomena dan bentuk kemungkaran yang dikerjakannya, kita ingatkan. Tapi kalau enggak, ya sudah. Ya, ada yang seperti itu yang kita jadi berkutat di satu fokus saja, itu salah. Karena masih banyak di luar sana orang-orang yang butuh nasihat, yang mau dinasehati gitu, ya. Jadi makanya itu hakikat wanita salehah yang kalau diperintah ke arah kebaikan dia taat, ya.
Tidaklah seorang hamba yang telah mengucapkan la ilaha illallah kemudian ia mati dalam keadaan seperti itu, melainkan ia akan masuk surga. Artinya bukan hanya sekedar ketika mati mengucapkan la ilaha illallahnya. Tapi memang dia orang yang istiqomah dalam kalimat la ilaha illallah. Istiqomah dalam kalimat tauhid. Tiada ilah selain Allah. Dan kalau ada orang yang seumur hidup tidak bertauhid, tiba-tiba di ujung hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nggak ada, itu cuma ada di sinetron. Ya, seumur hidup, wah isinya kemaksiatan, kemunafikan, kemunkaran, tiba-tiba meninggalnya la ilaha illallah, itu sinetron doang. Karena nggak akan mungkin ada, susah. Orang yang biasa mengerjakan ketaatan saja belum tentu bisa mengucapkan itu. Ya, ini kalimat yang susah. Qaulu tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Kalimat keteguhan, keistiqomahan yang harus didukung dengan apa? Dengan ikhtiar kita, amal soleh kita, upaya kita, pemahaman kita. Ya, perbuatan kita yang memang harus paham. Nggak cuma sekedar ngucap, nggak cuma sekedar ucapan. Makanya kalau di sinetron kan indah-indah. Meninggal senyum, kalimat la ilaha illallah, kayaknya gampang. Mending la ilaha illallah doang. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu an, panjang banget. Padahal untuk mengucap itu aja kalau sudah nafas di tenggorokan, di dada itu susah. Kita semua sudah pernah melewati masa Covid. Napas saja susah kan? Kalau yang udah pernah LC, lulusan Covid. Napas saja susah. Ya, harus pakai oksigen. Nah, itu dia. Jadi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid nanti. La ilaha illallah ya. Jadi surga dan neraka itu memang digambarkan dalam surat Ali Imran ayat 131 dan sampai 132. Ya, ketika disebutkan ku anfusakum. Ya, peliharalah dirimu dari neraka. Wakudu ya, jadi yang disebutkan yang uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang kafir itu neraka. Kalau ayat lain mengatakan dalam surat At-Tahrim waqudun nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan batu ya. Jadi neraka itu sendiri memang butuh bahan bakar. Bahan bakarnya adalah manusia dengan batu-batuan. Ya, jadi apakah manusia saja? Tidak, ya ada juga iblis, syaitan di sana. Cuman memang manusia dan batu bahan dasar yang pokok gitu ya. Dan kemudian ati Allah war Rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasul agar engkau diberi rahmat. Dan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Sari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Allah. Ketika disebut bersegera menuju ampunan Allah bukan cuma sekedar kalimat astagfirullah. Dikit-dikit astagfirullah, tapi hanya lisan yang mengucap tanpa bukti dari amal, ini susah ya. Bukan orang yang ahlu taubat, bukan orang yang beristighfar dengan sebenar-benar istighfar. Karena istighfar itu bukan cuma lisan yang mengucap astagfirullah. Bahkan Rabi'atul Adawiyah mengatakan kadang-kadang istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kalimat astagfirullah kita tuh kadang butuh diistighfarin juga. Karena cuma sekedar lontaran atau respon atau kebawa latah, kaget astagfirullah. Jadi latah aja. Kadang marah aja astagfirullah sambil melotot. Astagfirullah gitu tapi sambil melotot. Ya. Padahal istighfar itu kan refleksi penyesalan. Astagfirullah ya. Keserempet astagfirullah. Ini kayaknya mungkin emang dosa jadinya harus dihilangkan dengan keserempet astagfirullah. Bukan astagfirullah mata lu kemana sih? Nah, itu enggak. Itu bukan refleksi penyesalan. Ya karena pakai marah. Jadi istighfar yang benar yang memang betul-betul menggambarkan penyesalan. Aduh saya tidak akan tertimpa ini, musibah ini kecuali memang ada dosa mungkin yang saya kerjakan. Atau kalau perasaan sih dosanya nggak segini parahnya sampai harus ketabrak. Oh mungkin, nah kalau bukan untuk menghapus dosa mungkin untuk nambah pahala. Jadi refleksi-refleksi ini yang harus ada di dalam diri kita. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegera kepada ampunan Allah, bersegera kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang bertakwa. Orang bertakwa itu
Siapa? Orang yang taat dan orang yang takut kepada Allah. Kalau masih doyan maksiat, nggak takut sama Allah. Kalau masih adabnya buruk, berarti nggak merasa CCTV Allah itu 24 jam menyorot kita. Adab buruk saja nggak cuma sekedar perilaku, kata-kata, tindak tanduk, tidak. Adab qalb, adab hati yang kadang-kadang juga kita lupa mengkontrol. Mungkin santun kata-katanya, mungkin santun perilakunya, tapi hatinya tidak santun. Sehingga Rasulullah SAW sering mengatakan istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kata para sahabat, nahnu lanastahyi minallahi haqqal haya. Kami ini malu kok kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kami enggak akan buat maksiat terang-terangan, kata Rasulullah. Yang namanya malu kepada Allah dengan sebenar malu adalah malu terhadap isi lintasan kepala dan lintasan hati. Wal batna wa ma wa'a. Dan juga malu terhadap isi perut yang masuk ke dalam perut. Kadang-kadang kan kita cuma melihat sosoknya ayam, daging, ikan, tanpa berpikir diperoleh dari mana. Kadang cuma lihat, udahlah di restoran lihat kayaknya yang masuk ke sana kebanyakan yang pakai kerudung, halal kali lagi gitu ya. Pakai kali, tanpa memperhatikan dan memastikan. Ya, jadi ini yang penting untuk benar-benar malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu tuh. Khawatir terhadap lintasan hati aja langsung diistighfarkan. Astagfirullah, saya kok ngebatin begitu misalnya. Nah, itu para sahabat sering begitu bertanya dan berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya kok sering ngebatin yang aneh-aneh. Kayak misalnya bunuh diri, sahabat pernah begitu. Loncat dari gunung yang tinggi, atau pindah agama, na'udzubillah. Maka kata Rasulullah SAW, ya itu lintasan-lintasan hati bisikan syaitan. Ya, jadi bisikan syaitan mah ada aja lewat ya, entah benci, entah marah. Entah tadi ya bunuh diri, ya na'udzubillah min dzalik. Jadi memang bersegera menuju Allah artinya apa? Bersegera introspeksi diri dan sangat sadar kalau kematian itu bisa mendatangi kita kapan saja. Nggak harus sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu. Boleh jadi 1 jam, 2 jam atau 10 menit ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Dan kebanyakan penduduk neraka adalah wanita, kata Rasulullah SAW. Apa yang menyebabkan wanita masuk ke dalam neraka? Ya, sampai Rasulullah SAW ketika kembali dari Isra Mi'raj itu bercerita kepada para sahabat, aku melihat neraka, maka tidak pernah aku melihat pemandangan seperti itu sama sekali. Aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa demikian? Maka beliau menjawab, ya karena kekufuran mereka. Kemudian mereka bertanya lagi, apakah mereka kufur kepada Allah? Ya, karena Rasul mengatakan wanita masuk neraka karena kufur. Para sahabat mengatakan kufur kepada Allah, gitu ya. Kata Rasul bukan, tapi kufronul ashir, kufur kepada suami. Artinya apa? Tidak bersyukur terhadap pemberian suami. Kalau belum punya suami, tidak bersyukur terhadap pemberian dari orang tuanya. Rasanya kurang, rumput tetangga selalu lebih hijau. Kayaknya kalau orang lain orang tuanya baik gitu ya. Kayaknya kalau orang lain suaminya baik banget. Jadi selalu melihat kita kurang. Itu sebenarnya bentuk kekufuran, tidak bersyukur. Lawannya kufur kan syukur. Ya, jadinya kufur itu bukan cuma kafir akidah. Tapi kufur ngerasanya selalu kurang. Kayaknya orang paling sengsara di dunia ini. Padahal masih banyak yang lebih sengsara. Di atas langit masih ada langit. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang pintar masih ada yang pintar. Di atas orang yang susah masih ada yang lebih susah lagi. Ya, di atas orang yang sengsara masih banyak yang lebih sengsara lagi. Kalau kita bilang kita lapar, saudara-saudara kita di Palestina bukan cuma lapar. Ya lapar, ya luka, ya sakit, ya perih, ya sedih, sampai mungkin kita nggak pernah melihat yang namanya balita itu di Indonesia ya. Kalau udah sedih, sakit, lapar, nggak ada orang tua bilangnya ya Rob, nggak ada kali ya. Balita bilangnya ya Rob, yang ada nangis. Tapi kalau di Palestina ya balita ya Rob, anak 1 tahun 2 tahun bisa bilangnya ya Rob, dia ngerti kemana harus mengadu dan mengeluh. Karena tidak ada tempat lain untuk
meminta dan juga untuk merintih selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan yang di tempat yang nyaman ini, kadang-kadang bukan ya Rob yang kita lirihkan ya, tapi mungkin manusia. Kita berharap dan bersandar masih kepada manusia. Makanya pasti banyak kekecewaan karena bersandar kepada yang lemah juga. Pasti banyak kekecewaan. Kalau bersandar kepada Allah dan masih kecewa juga, ini manusia yang paling parah. Karena kalau sudah bersandar kepada Allah harusnya tidak kecewa. Makanya kita lihat bangsa Palestina, Masya Allah, tegar, kuat. Karena bersandarnya kepada Allah Sang Maha Kuat. Walaupun kita melihat ini kayaknya nggak logis gitu ya. Yang bilang nggak logis itu iman kita. Karena iman kita lemah. Jadi kayaknya nih orang nggak logis. Pada kuat-kuat nggak ada yang gila. Kalau orang Indonesia mungkin udah stres dan gila kalau kayak gitu. Ya, hilang rumah, hilang saudara, hilang kerabat, hilang kesehatan karena sebabak belur, ya, berdarah-darah, ditembakin, nggak makan. Ya, jadi memang betul-betul kalau orang yang imannya nggak kuat, makanya kita lihat bukan itu ujian buat kita. Ujian kita rata-rata baper aja, kebawa perasaan gitu ya. Semuanya ujian-ujian rasa saja. Karena imannya cetek. Kalau imannya cetek, ujiannya rasa. Ya, rasanya kayaknya overthinking terus. Rasanya kayaknya itu ya. Jadi memang dalam sebuah hadis Bukhari dari Ibnu Abbas, ketika Rasul mengatakan mereka kufur terhadap kebaikan-kebaikan dari suaminya, ya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara istrimu selama waktu yang panjang, kemudian dia melihat sedikit saja ada yang tidak disukai oleh istrimu, niscaya dia akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun pada dirimu. Itu kan perempuan bahasanya gitu ya. Kayaknya kamu salah terus mas, padahal salahnya cuma sekali. Ya, atau salahnya anggaplah 10 kali. Dalam perjalanan 20 tahun salahnya 10 kali. Tapi dibilang kamu salah terus gitu ya. Ada yang gitu. Jadi sampai para laki-laki tuh bingung ya. Padahal udah lebaran Ustazah, udah minta maaf dan udah saling memaafkan. Lepas lebaran diungkit lagi. Itu kerjaan perempuan biasanya. Masalah yang 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 10 tahun lalu masih ingat. Ya 20 tahun lalu masih ingat dan diungkit lagi. Dulu lagi, padahal udah lewat lebaran dan udah dimaafkan. Dan masih juga ada kata dulu ya. Nah, jadi ini ciri-ciri bukan wanita salehah. Makanya surga tidak merindukan dan neraka penduduknya itu. Wanita-wanita yang kufur nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi memang gambaran wanita-wanita salehah yang penuh kesyukuran tuh memang kalau mau dilihat dalam sirah sejarah ya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak sekali yang memang putri-putri para pemimpin kabilah. Putri-putri dari para kepala suku kaya raya. Begitu jadi istri Rasulullah sederhana banget hidupnya. Sangat-sangat sederhana. Sederhana, bersahaja makanannya. Kadang-kadang yang sering itu cuman kuah tulang. Ya, kuah tulang aja beda banget. Artinya kuah sop tapi tulang. Udah tulang dikasih sama pembantunya. Itu ada ya, yang seperti itu. Dan dimakan juga, gak gengsi. Kalau kita kan pembantu ngasih kuah tulang, sop tulang, mungkin udah dikasih, kita gengsi, pembantu yang ngasih. Pembantu juga, mungkin pembantunya makan dagingnya, kita dikasih tulangnya, kita marah mungkin. Padahal kata mungkin ngebatin pembantunya, udah bagus saya kasih gitu ya. Tapi ya itulah betapa Rasulullah SAW dengan para istri hidupnya sangat-sangat sederhana. Tidak pernah merasakan kenyang. Apalagi ketika sudah hijrah, nggak pernah kenyang sama sekali ya. Bahkan pernah 3 bulan purnama, dapurnya nggak ngebul. Kenapa? Karena nggak ada yang dimasak. Kita sih bisa 3 bulan purnama nggak ngebul, kita belanja di warteg. Ya, tapi kalau Rasul memang bukan belanja di luar, nggak ngebul karena nggak ada yang dimasak. Sehingga para sahabat bertanya, dengan apa kalian hidup? Dengan apa engkau hidup dengan para istrimu ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan bi aswadain. Hanya dengan aswadan. Apa itu aswadan? Air putih dan kurma. Jadi kalau ada yang mau nyoba boleh 3 bulan air putih dan kurma. Kayaknya langsing deh. Sehat juga air putih dan kurma ya. Tapi beda, orang Indonesia kan memang bukan makanan pokoknya kurma. Kadang udah makan aja masih belum makan nasi bilangnya belum makan.
Ya, udah makan roti, makan mie, belum makan. Udah makan roti, makan mie, bilangnya belum makan. Karena belum makan nasi, susah juga ya. Jadi ada satu hadis lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan 2 jenis manusia dari ahli neraka. Ini diriwayatkan berarti sabda Rasulullah SAW. Rasul bersabda, sinfan min ahlin nar, lam arahuma. Ada 2 jenis manusia yang aku belum pernah melihat seperti itu di masaku, di zamanku hidup. Apa itu? Maka kata Rasulullah SAW, kaum yang membawa cemeti, cambuk, seperti ekor sapi. Dulu nggak ada orang bawa cambuk, nggak ada ya. Yang mencambuk manusia nggak ada. Dulu kalau bawa cambuk itu yang untuk mencambuk sapi, mencambuk kerbau, mencambuk hewan, gembala. Tapi kalau sekarang kan memang manusia dicambuk gitu ya. Pakai cemeti, budak-budak dicambuk. Walaupun sekarang sudah tidak ada perbudakan, tapi sudah mulai lagi manusia ya memperbudak manusia lain. Kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi, mereka memukul manusia dengannya. Itu jenis pertama. Ada golongan kedua yang Rasul belum pernah lihat, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, kasiyatun ariyat, pakai baju tapi telanjang, entah karena bajunya tipis atau bajunya bolong-bolong, brokat tidak berlapis misalnya gitu ya, yang bolong-bolong yang kelihatan semuanya. Malah sekarang kan pakai bikini biasa, apalagi kalau di pantai dianggapnya biasa gitu ya. Jadi memang ya pakai baju tapi telanjang kata Rasul, itu belum pernah ada di masa Rasul. Dan ada juga perempuan-perempuan yang udah pakai baju tapi telanjang, berlenggak-lenggok jalannya. Di kepala mereka seperti punuk unta yang condong. Di masa Rasul nggak ada. Pakai baju tapi telanjang, jalannya lenggak-lenggok kayak nari-nari begitu. Di kepalanya ada konde. Saya nggak bisa ngebayangin. Mungkin yang dimaksud Rasul adalah sinden ya. Iya, karena kan kalau punten-punten masih banyak yang pakai brokat nggak ada lapisannya. Yang kelihatan korsetnya, kelihatan dalemannya. Nari. Di kepalanya ada seperti punuk onta bergoyang-goyang. Nggak ada lain sinden. Emang Rasul nggak ada lah mungkin ya. Di masa Rasul yang kayak begitu. Tapi di akhir zaman kata Rasul ada. Berarti kita memang betul-betul di akhir zaman sekarang. Dan Rasul mengatakan mereka tidak akan masuk surga. Bahkan tidak akan mencium wanginya. Sungguh wangi surga itu tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Artinya harum surga itu tercium dari jarak jauh. Tapi untuk orang yang suka mencambuk orang lain dengan cemeti, dan untuk perempuan yang pakai baju tapi telanjang, tidak mencium wangi surga. Ya. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, wanita yang berpakaian tapi hakikat telanjang melenggak-lenggokkan kepala mereka karena sombong. Dan berpaling dari ketaatan kepada Allah dan dari suaminya, kepala mereka seakan seperti punuk unta. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium wangi surga, padahal wanginya tercium dari jarak yang jauh. Hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Jadi memang banyak riwayat yang mengatakan seperti itu. Artinya apa? Kita kalau ingin beli pakaian, kerudung harus bisa memastikan tidak nerawang, ya tidak tipis, ya itu penting sekali. Kalau tipis ya berlapis-lapis harusnya. Kenapa ya? Karena khawatir tadi. Makanya beberapa orang juga sampai mengibaratkan, kalaulah bukan konde, sekarang banyak juga kerudung yang pada akhirnya di dalam sengaja dibuat kayak konde gitu ya. Padahal itu bukan rambutnya sendiri. Pas dilihat bukan rambut ya, ternyata memang ikat rambut yang sengaja dibuat kayak konde. Buat apa tujuannya bingung juga ya. Kalau rambut sendiri oke lah, nggak masalah. Tapi ini bukan rambut. Emang dalam kerudung ditinggi-tinggiin. Ya, biar kelihatan bagus, biar kelihatan indah. Kalau rambut sendiri oke, nggak masalah. Tapi kalau bukan rambut sendiri, ya jadi memang banyak penampilan dan penampakan yang memang di masa Rasul nggak ada seperti itu. Kemudian, kenapa kita juga harus memilih teman bergaul yang kadang-kadang kita terpengaruh dengan pertemanan tadi. Ya, jadi kalau orang soleh berteman dengan orang soleh, wanita soleh berteman dengan wanita soleh, insya Allah yang namanya kontaminasi mungkin tidak ada. Terpengaruh buruk mungkin tidak ada. Tapi yang ada kadang-kadang orang yang baik berteman dengan orang yang tidak baik. Maka terkontaminasi. Kalau sekarang bahasa kontaminasi itu apa? Lagi ngetren, toksik ya. Toksik katanya. Toksik apa? Banyak banget istilah toksik sekarang. Ada toxic relationship, ada toxic parent. Aduh kalau toxic parent lah repot.
Masa orang tua ngeracunin anaknya? Dengan apa gitu ya? Ternyata yang dimaksud mungkin orang tua durhaka. Karena memang kebanyakan kita hanya berpikir anak yang durhaka, tapi ternyata orang tua juga bisa durhaka kepada anak. Ya, itu na'udzubillah min dzalik. Ar-rajul ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil, kata Rasulullah SAW. Seseorang itu dipengaruhi oleh agama teman dekatnya. Oleh karena itu hendaklah selektif memilih teman dekat. Pasti dipengaruhi. Karena namanya teman dekat kan kemana-mana bareng. Ya, kalau teman dekatnya malas sholat, ya kemungkinan kita akan tertular malas sholat. Teman dekatnya pemarah, mungkin kita akan jadi pemarah. Teman dekatnya pemabuk, mungkin akan jadi pemabuk. Teman dekatnya penipu, mungkin kita akan jadi penipu. Terpengaruh dengan agama teman dekatnya dan kebiasaan teman dekatnya. Nah, oleh karena itu dalam surat Al-Ahzab ayat 35 disebutkan ciri-ciri, ya, ciri-ciri orang-orang yang dirindui surga, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab ayat 35. Sampai di sana itu eksplisit Allah bagi dua, ada muslim, ada muslimah. Padahal kalau dalam konteks bahasa Arab ketika disebut innal muslimin, itu muslimah masuk ke sana. Tapi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin memperjelas bahwasanya muslimah itu eksistensinya diakui di dalam Islam. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allaha katsira wal dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Itu berapa item? Muslim, mukmin, qanit, shadiq, sabir, khasyi', ya, kemudian mutasaddiqin yang sedekah, kemudian shaim yang puasa, hafizin furujahum yang menjaga kemaluan, dzakirinallaha katsira, banyak berzikir. 10 item, 10 sifat, ya, 10 predikat yang membuat kita dapat ampunan Allah dan surganya. Ya, jadinya jadi orang yang muslim itu artinya orang yang berserah diri. Dari kata aslama. Jadi Islam namanya agama, tapi Islam itu agama yang seperti apa? Yang mengajarkan pemeluknya namanya muslim, yang mengajarkan pemeluknya agar aslama. Aslama itu berserah kepada Allah, maksudnya nurut diatur. Jadi kalau ada muslim tapi nggak ikut aturan Allah, namanya bukan muslim, dipertanyakan keislamannya. Maka tidak semua muslim mukmin. Kalau udah mukmin itu udah bicara akidah. Enggak semua muslim mukmin. Makanya kalau ayat ini mengatakan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, artinya ini kategori yang semuanya 10-10-nya harus tercakup. Enggak bisa dipilih dari 10 saya pilih yang satu aja deh, enggak bisa. Kalau memang ingin dapat ampunan Allah dan dijanjikan surganya, dirindukan oleh surganya, 10 item kerjakan semua. Muslim, berserah diri, mukmin, akidahnya, imannya mantap, qanit, taat total kepada Allah Subhanahu wa taala, shadiq, benar dan jujur, ya. Kemudian sabir, Masya Allah tadi Tasyasha udah membacakan Asmaul Husna, yang terakhir apa? As-sabur, Maha Penyabar. Nama ke-99. Kalaulah bukan di 99, susah untuk menganalogikan apa maksudnya sabur. Makanya namanya Maha Sabar itu di paling akhir. Karena kalau Allah nggak Maha Sabar, kita mungkin jalan di atas muka bumi ini udah benjol-benjol, terlalu banyak dosa. Ya, ngelirik dikit kecolok, mau ngegosip dikit kegigit sariawan. Itu kalau Allah nggak Maha Sabar. Tapi karena Maha Sabar selalu diberikan kesempatan. Udah salah berkali-kali juga dikasih kesempatan lagi. Ya, kadang-kadang udah 100 kali salah cuma ditegur 2 kali. Ya, itu karena Allah Maha Sabar. Makanya kita pun harus sabar, ya. Dan khusyuk. Mutasaddiqin itu yang rajin sedekah. Shaimin rajin puasa. Hafizin furujahum. Hafizina furujahum wal hafizat. Laki perempuan yang menjaga kemaluan. Zaman sekarang ya Allah, kemaluan itu diobral gitu ya. Jadi memang bukan bicara masalah pezina, tapi dari masalah pakaian, masalah pergaulan, apalagi pergaulan.
Kalau zaman dulu mungkin jalan barengan laki perempuan tuh, wah 40 tahun lalu tuh masih 45 tahun lalu kalau ada yang jalan laki perempuan barengan gandengan tangan aja udah banyak yang ngelirik. Orang bingung, ini anak sekolah gandengan tangan gitu ya. Kalau sekarang ya bukan cuma gandengan tangan. Biasa ketemu laki perempuan cipika-cipiki biasa itu. Ya. Reunian biasa itu cipika-cipiki orang laki perempuan nggak tahu itu siapa. Ya artinya biasa ketemu begitu. Entah terpengaruh budaya luar ya, atau memang iman kita yang sudah tidak ada lagi dan akhlak kita juga sudah luntur. Biasa cipika-cipiki itu. Itu yang menjadi tanda tanya besar. Jalan-jalan liburan bareng padahal cuma pacaran. Keluar negeri, keluar kota, bingung. Walaupun tidurnya beda kamar, saya emang gak percaya. Gitu ya, artinya ya iya oke lah beda kamar, tapi kan kemana-mana gandengan. Itu udah jadi catatan tersendiri kalau zaman sekarang. Yang seolah-olah lumrah. Jadi kayaknya udah soleh banget kalau gak zina. Tapi pacaran udah kemana-mana gitu ya, itu gak menjaga kemaluan. Karena menjaga kemaluan tuh ya betul-betul memang harus, bukan cuman farajnya yang dijaga ya. Makanya perintahnya bukan la tazni, tapi la taqrabuz zina. Perintah Allah bukan jangan zina, tapi jangan dekati zina. Dekat-dekatnya aja nggak boleh. Emang udah susah zaman sekarang menjaga anak perempuan seperti menjaga telur di ujung tanduk, susah. Jadi kalau bisa sih udah cepat-cepat dinikahkan gitu ya. Ya kalau bisa nikahkan semua cepat selagi muda. Kenapa? Supaya itu dia tadi nggak lepas kontrol, kita kehilangan kontrol. Dan na'udzubillah min dzalik ya, entah itu dicuri di jalan, penculikan banyak sekarang, atau dicuri kehormatannya, na'udzubillah min dzalik. Jadi penting buat kita untuk menjaga kemaluan dan banyak mengingat Allah. Bicara masalah banyak mengingat Allah, bukan cuma tasbih, tahlil, tahmid, takbir ribuan kali, bukan. Ada orang yang lisannya saja bertasbih, tapi hatinya tidak. Berzikir ribuan kali tapi di lisan saja. Makanya habis zikir ribuan kali, kok saya nggak tenang Ustazah, padahal udah zikir. Ini ketahuan zikirnya cuma di lisan. Karena ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, itu nggak mungkin bohong. Kata Allah, kalau mengingat Allah bikin tenang hati. Tapi sudah zikir nggak tenang hati, berarti zikirnya cuma lisan bukan hati. Karena kalau yang memang ingat Allahnya di hati, dikit-dikit pertimbangannya Allah ridho nggak ya, Allah marah nggak ya, ya Allah ngampunin nggak ya, itu aja yang ada di kepala. Dan hati kita, kalau saya mengatakan gini Allah ridho nggak? Kalau saya berbuat begitu Allah ridho nggak? Kalau saya jalan ke sana Allah marah nggak? Itu aja yang ada di kepala kita. Jadi bukan gimana ya kata orang, gimana ya penilaian orang, aduh gitu. Kadang-kadang tetangga ngelihat nggak ya, nggak peduli yang kayak begitu. Kalau kita masih manusia yang ada di kepala dan hati kita, silahkan sengsara karena resah. Hidupnya pasti gegana, gelisah, galau, merana. Kalau memang penilaian manusia di atas segalanya. Serba salah. Pakai baju ini salah, baju itu salah, sendalnya yang mana, kerudungnya yang mana. Kayaknya perasaan tasnya nggak matching gitu ya. Warnanya kudu sama, tonnya beda 1 ton aja udah bingung ya. Satu warna. Pusing sama penilaian manusia, jangan. Ya kalau pusing sama penilaian manusia hidup nggak akan nyaman. Kalau sesudah itu udah mulai itu hatinya sempit, sesak. Mulai bisikan syaitan banyak ya, maka 1001 alasan untuk mengerjakan kemaksiatan akan kita kerjakan. Na'udzubillah min dzalik. Alasannya banyak, macam-macam nanti. Mulailah lagi dari berbohong. Pada tadi sudah disebutkan as-sadiqin was-sadiqat, orang yang benar, orang yang jujur, menjauhkan diri dari kebohongan ya. Tapi kalau sudah hawa nafsu masuk, penilaian manusia lebih di atas segalanya, berani bohong biasanya. Banyak orang-orang yang berani bohong hanya untuk membeli dunia. Pengen kelihatan dipercaya orang dengan ngejajanin orang padahal duitnya nipu, jangan. Banyak yang seperti itu. Ya, jadi cuman mau gaya. Wah, udah mati gaya kalau kayak begitu ya. Sengsara yang seperti itu ya. Di masa Rasulullah SAW bahkan untuk menjamu tamu saja Rasul biasanya mencari memang. Ada tamu mencari ke rumah istri-istrinya. Ada makanan enggak? Ada makanan enggak? Ya, dan salah seorang sahabat sampai mengatakan saya akan menjamu tamunya Rasulullah.
Jadi Rasul biasanya kalau udah ada tamu malam-malam bingung karena nggak ada makanan di rumah istri-istrinya. Tapi dia biasanya bertanya kepada para sahabat, ada nggak yang mau menjamu tamuku? Nah para sahabat nanti ada yang langsung sukarela, saya yang ngejamu. Padahal belum tahu di rumah ada makanan nggak. Kan suatu ketika pada akhirnya bertanya kepada para istrinya, ada nggak makanan? Nggak ada. Salah seorang istri dia mengatakan ada, qutus sibyani, makanan anak-anak kita. Apa kata sang suami? Udah bikin itu anak-anak tidur semua. Jangan makan malam, makanannya untuk tamunya Rasul. Sampai begitu, anak-anaknya dibuat tidur pules, makanan yang jatah cuman sepiring, jatah anak-anak, itu dihidangkan untuk tamu. Biasanya kalau tamu disuruh makan sendiri pasti nggak mau. Ya, gimana caranya menghidangkan makanan supaya tamunya mau? Digelapin lampunya. Tamunya bingung, kenapa digelapin? Kata tuan rumahnya biar khusyuk makannya. Padahal dia tidak makan, cuman pura-pura ngecap aja. Selesai kayaknya tamunya makannya beres, dinyalain lagi lampunya. Ya, jadi keesokan harinya Rasul tertawa berjumpa dengan sahabat ini. Ya, karena dikabarkan oleh Jibril, Allah pun tertawa. Kenapa? Karena sahabat ini saking ingin menjamu. Ya, tamu merelakan jatah anak-anaknya. Istrinya juga berarti solehah. Dia buat anak-anaknya tidur, makanannya untuk tamunya gitu ya. Tamunya Rasul pula. Jadi ini sebagai contoh zaman dulu itu beda dengan sekarang. Sepertinya kalau kita mau lihat orang-orang yang mirip sekali seperti para sahabat tabi'in dan tabi'in cuman satu, yaitu bangsa Palestina. Nggak pernah minta, susah apapun nggak pernah minta. Bahkan menjamu iya. Cuman sayangnya fenomena di Tanah Suci kemarin banyak peminta-minta yang mengatasnamakan mereka. Kami orang Palestina, kami lagi sengsara, tolong dibantu. Padahal orang Palestina sendiri mengatakan tahun ini kami tidak berhaji. Tidak pergi haji karena semua biaya operasional hanya untuk jihad. Di Tanah Suci peminta-minta ngakunya sebagai orang Palestina banyak banget. Nyesek jadinya, emang saya nggak akan kasih gitu ya, cuman nyesek ya Allah jual pakai nama orang lain. Bahkan ada yang nyuri, ketangkap jerit-jerit. Jelas bukan orang Palestina. Ya sedih banget gitu ngelihat fenomena seperti itu ya. Sehingga penting buat kita untuk menjaga tadi yang disebutkan dalam Al-Ahzab ayat 35, 10 sifat bagi mereka yang memiliki sifat tadi dijanjikan ampunan Allah dan surganya. Dan juga buat kita mempelajari sirah 4 wanita pemimpin wanita surga. Jelas kalau itu. Sirah siapa? Sirah Khadijah, sirah Fatimah, dan jauh sebelum itu adalah sirahnya Asia. Bukan Aisyah ya, tapi Asia istrinya Fir'aun. Dengan Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam. Banyak orang yang mengatakan saya belum nikah sih, nanti kalau udah nikah jadi orang solehah deh. Ya, Maryam itu belum nikah dan gak nikah. Ya, udah kabur wafat. Tapi Masya Allah, kesolehahannya lah. Ya, maka dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ibu dari seorang nabi dan rasul tanpa menikah. Akhirnya hanya Maryam ya yang memang mengalami kejadian istimewa, mukjizat. Kalau ada sekarang seorang perempuan tiba-tiba hamil, nggak ada itu ya. Mengatakan saya mengandung nabi seperti Nabi Isa, nggak ada. Dan nggak ada bapaknya nih anak, nggak mungkin ya. Jadi pasti ada bapaknya. Jadi walaupun bapak biologis ya. Jadi memang penting kita lihat sirah 4 wanita ini. Seorang gadis yang terjaga, tetap soleha, walaupun belum menikah. Ada seorang istri yang suaminya durjana, zolim, togut kayak Fir'aun, tapi tetap aja dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak kan istri-istri zaman sekarang mengadukan tentang suaminya. Padahal saya mengatakan, apakah suaminya sekejam Fir'aun? Enggak. Suaminya masih sholat Ustazah, cuman malas cari duit, oke lah itu masalahnya. Ya, apalagi zaman sekarang, na'udzubillah min dzalik, tingginya tingkat perceraian karena pinjol ya. Lilitan hutang pinjaman online, tapi lebih parah ada daripada pinjol, judi online, na'udzubillah min dzalik. Orang udah hilang akal bener itu kalau udah judi online. Judi bener aja itu bukan cuma dosa, penipuan. Apalagi online kan gak kelihatan bandarnya. Ya jadi cuman memang orang yang terlilit ini udah seperti orang kemasukan syaitan.
Orang yang hilang akal, yang memang hanya ingin untung, hanya ingin menang. Nggak mungkin itu. Misalnya ya bandar judi rugi kalau semua yang ikut judi menang ya. Pasti rugi dia. Tapi akal kita sudah hilang ketika memang hanya inginnya uang dalam jumlah besar tanpa capek, tanpa kerja. Apalagi mungkin sering lihat tayangan-tayangan di barat, beli kupon $2 dapatnya ya misalnya $100, $100.000. Wah, itu yang dikejar. Na'udzubillah min dzalik. Kupon-kupon undian tiket-tiket judi itu di negara-negara Amerika murah ya. Amerika pokoknya negara barat Eropa murah. Cuman $2, tapi dapatnya bisa $100.000. $150.000 gitu ya. $200.000. Itu mungkin dari 1 juta orang 1 yang dapat begitu. Dan itu pun udah pasti dosa. Dosa yang kita kejar-kejar, na'udzubillah min dzalik. Belum lagi lilitan-lilitan hutang yang pakai riba. Riba itu pemakan riba, pengguna riba, yang minjemin, yang dipinjemin dosanya sama seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan berarti seperti berzina dengan bapak kandung sendiri. Tapi banyak orang yang terlilit riba sekarang. Na'udzubillah min dzalik ya. Asia. Terus kalau kita bicara Khadijah dengan Fatimah jelas berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri terbaik, putri terbaik, hidupnya sangat sederhana, ridho semua hartanya untuk dakwah, itu Khadijah. Ya Fatimah, masya Allah sederhana sekali hidupnya ya. Sehingga sebenarnya untuk seorang wanita muslimah tuh kalau mau masuk surga dari pintu mana saja udah dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Dalam Sahih Ibnu Hibban dan Turmuzi, Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Idza salatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Siapa saja wanita yang terjaga salat 5 waktunya, terjaga saum Ramadannya, menjaga kemaluannya dan taat pada suaminya dalam ketaatan di jalan Allah, maka dia dipersilakan masuk surga lewat pintu mana saja yang dia inginkan. Itu dalam 4 hal ini kalau kita tanya kepada wanita yang paling susah yang mana? Taat sama suami. Ya kalau salat 5 waktu mungkin bisa jaganya, puasa Ramadan, puasa Ramadan, puasa sunnah buat perempuan mah gampang. Apalagi perempuan biasa diet ya, puasa mah gampang gitu. Jaga kemaluan, alhamdulillah Allah mudahkan buat kita. Tapi kalau taat sama suami dalam ketaatan di jalan Allah aja males. Ya gengsi. Itu yang susah. Padahal kalau bisa dijaga, insya Allah itu bukan cuman pintu masuk surga. Dikasih kuncinya, mau dari pintu yang mana aja dipersilahkan. Dan ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapa saja wanita yang wafat dan suaminya ketika dia hidup itu ridho dengan interaksinya, ridho dengan akhlak sang istri, ridho dengan pergaulannya, maka insya Allah ya dijamin kalau suaminya ridho maka si istri masuk surga. Ini ridho dalam keriduan Allah, bukan ridho, kan banyak juga suami-suami yang ridho istrinya nggak pakai kerudung, banyak juga suami-suami yang ridho istrinya pakaiannya terbuka, biar dia bisa pamerkan di hadapan orang banyak. Mohon maaf, kadang istri-istri juga ngaco ya. Maaf saya tuh pengen pakai kerudung saja tapi suami saya nggak ridho. Bodoh amat itu harusnya. Tapi ternyata banyak yang takut kehilangan cinta suami dibanding kehilangan cinta Allah. Banyak yang begitu, bahkan di kantor juga gitu kan. Banyak yang takut kehilangan pekerjaan dibanding kehilangan cinta Allah. Ya sebenarnya kalau iman sudah bicara rizki Allah itu Allah yang memberikan rizki Allah, bumi Allah luas, silakan cari di tempat lain. Kalau di satu tempat ternyata kita tidak bisa mengerjakan perintah Allah, tinggalkan tempat itu, putuskan hubungan dengan orang-orang di sana, selesai. Cuma ternyata kalau kita bicara masalah iman, kadarnya beda-beda antara orang yang satu dengan yang lain. Gak bisa kita bicara semudah itu kepada semua orang. Ada yang langsung mudah banget keluar dari satu toko karena tokonya jualan minuman keras, Masya Allah. Dia kerja banting tulang luar biasa, padahal tadinya dia jadi kasir di toko itu. Jadi kasir dan penghasilannya lumayan, tapi begitu jual minuman keras, nggak tenang imannya. Karena orang yang beli minuman keras, walaupun bukan beli sama dia, tapi dia kasirnya, itu kan selalu lewat kasir. Kasir ya. Muslimah ini nggak tenang, udah saya keluar Ustazah.
kamu kerja apa sekarang? Nggak apa-apa, saya jualan cistik aja. Jualan cistik dia. Ya, banting tulang luar biasa. Membiayai kuliahnya sampai kena TBC. Tapi Masya Allah sesudah itu jadi hafizoh, jadi ustazah, ya luar biasa. Sehat, sembuh, gemuk, kan ciri khas TBC itu kalau udah sehat, sembuh, cirinya cuma satu, naik kiloannya. Ya, kalau turun terus merosot repot. Tapi begitu naik sembuh tuh. Ya, tapi Masya Allah ada yang istiqomah seperti itu. Memang berat ya, memang ada ujiannya, karena ujian luar biasa ujiannya. Banyak di mana-mana yang apalagi sekarang bir bintang dijual udah macam-macam jenisnya. Kayak bir merek Onta gitu ya. Bir bintang 0% alkohol tetap aja. 0% alkohol juga. Soda, mending beli soda gembira tuh. Kan soda-soda juga. Kenapa harus beli merek yang itu gitu ya. Jadi memang penting sekali buat kita selektif dalam masalah makanan juga. Selektif dalam pergaulan, selektif dalam kehidupan kita. Apalagi ketika sudah di luar rumah seperti sekarang. Kita di luar rumah maka jaga akhlak, jaga adab. Interaksi dengan lawan jenis harus jelas dibatasi ya. Alhamdulillah kalau kita memang lingkungannya sama-sama muslimah. Mabit pun tidurnya ya sama-sama muslimah. Tidak terpapar dengan pandangan-pandangan laki-laki ya. Alhamdulillah. Etikaf seperti ini mungkin kalau di tanah suci biasa. Tapi kalau di sini kan susah untuk mencari milieu yang seperti ini, cari habit yang seperti ini, cari komunitas yang pengennya mabit bareng, ibadah bareng, susah. Makin akhir zaman makin sulit mencari yang seperti ini. Makanya kalau dapet, nah dicoba, diikuti, dipertahankan ya. Dipaksa diri kita untuk mengikutinya ya, harus memaksa. Dan kalau kita sudah keluar rumah, maka keluar rumah harus kita pastikan tujuannya syar'i. Karena ada juga yang sebenarnya kegiatannya syar'i, tapi tujuannya enggak syar'i. Kegiatannya itikaf rame-rame ikhwan akhwat. Nah, kegiatannya bagus, terpisah tidurnya juga. Tapi kan kali-kali aja ketika sebelum masuk tempat, ketemu di jalan, cari jodoh. Nah, jadi alhamdulillah kalau cari jodoh dapatnya di tempat yang soleh dan orangnya soleh. Tapi jangan sampai setiap kegiatan jadi niatnya cari jodoh doang, jangan. Ya, jadi memang betul-betul harus ikhlas lillahi ta'ala. Kalau Allah temukan dengan jodoh di sana, alhamdulillah. Kalau enggak jangan ngambek. Kan suka ada yang mutung ngambek, saya enggak mau mabit lagi lah, repot. Ya, jadi memang aktivitas yang baik, yang syar'i harus diikhlaskan niatnya, hanya semata mengharap ridha Allah. Minta izin orang tua kalau belum punya suami, maka minta izin orang tua. Tetap keluar rumah harus izin walaupun kegiatannya baik. Tidak ikhtilat, tidak berbaur laki perempuan kecuali dalam kondisi darurat. Daruratnya itu apa? Daruratnya kalau berobat ke dokter, dokternya laki, oke. Itu pun gak boleh berduaan. Harus ada perawat di ruangan itu ya. Karena ada juga yang, naudzubillah itu pernah tuh. Mungkin saya pernah dengar sontingan ketika 19 tahun lalu. Itu hamil anak ke-7 saya ya. Kaget, saya kan selalu cari dokter perempuan ya. Tapi ternyata di klinik itu di samping ruangan dokter perempuan ada dokter laki-laki. Kedengeran tuh ibu-ibu bisik-bisik, sama dokter siapa? Dokter fulan laki-laki. Oh iya. Wah, saya mau banget tuh kalau lagi ngecek perawatnya suruh keluar katanya. Karena seneng sama dokternya masih muda, dokternya belum nikah. Ini ibu-ibu hamil ya. Waduh, repot banget tuh ya. Kalau saya selalu cari yang dokter kandungan perempuan. Kalau masih ada perempuan ya perempuan lah. Kecuali di tempat itu udah gak ada perempuan lagi, ya barulah. Itu pun udah darurat, itu darurat skala terakhir. Gak akan ada jadi opsi kecuali sudah darurat gitu ya. Jadi memang kadang mirisnya seperti itu. Yang dicari dalam kondisi genting. Padahal hamil dan melahirkan itu kan kondisi jihad. Kalau mati harusnya mati syahid. Tapi ini ternyata niat-niatnya sudah salah ya. Harus maunya ditangani sama dokter ganteng. Nah itu udah susah ya. Menjaga adab bicara, berjalan dan berpenampilan. Ya harus menjaga adab karena perempuan. Sehingga kita lihat betapa putri-putri Nabi Syuaib itu jalannya juga tamshi ala istihya. Walaupun mereka pengembala kambing, jalannya masih malu. Kalau kita kan bukan jalan malu-malu, tapi malu-maluin gitu. Jalannya malu-malu. Sehingga ketika ada Nabi Musa juga jalannya malu.
Ketika Nabi Syuaib memerintahkan, panggil itu tadi siapa yang bantu kalian memberi minum ternak. Maka Safurah yang disuruh, yang akhirnya dinikahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika manggil itu betul-betul santun. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayahku memanggilmu untuk ngasih upah karena engkau telah membantu kami untuk memberikan minum ternak. Karena dipanggil harus ditunjukin jalan. Kira-kira penunjuk jalan di depan atau di belakang? Harusnya kan di depan. Tapi karena cewek nggak mungkin jalan di depan. Kelihatan nanti lenggak-lenggoknya. Jalan bareng berdampingan nggak mungkin juga. Nabi Musa ngerti. Akhirnya Musa yang di depan. Gimana caranya nunjukin jalan, penunjuk jalannya di belakang? Belok kanan timpuk pakai kerikil di sebelah kanan. Belok kiri timpuk pakai kerikil di sebelah kiri. Gitu caranya. Makanya kata putrinya Nabi Syuaib ini begitu ketemu sama bapaknya, itu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Pokoknya kamu pekerjakan saja wahai ayahku. Ini Musa nih Masya Allah udah kuat, amanah. Oke, dipuji-puji terus sampai bapaknya ngerasa ini anak perempuan muji-muji mulu, berarti naksir ya, dinikahin. Ini bapak yang peka, sensitif ya. Kalau anak perempuannya udah nyebut-nyebut terus, nama laki-laki dipuji-puji terus, udah nikahin aja. Dan alhamdulillah ditawarkan ke Nabi Musa dan Nabi Musa mau. Ya, itu pucuk dicinta ulam tiba namanya. Ya, jadi itu satu hal. Ternyata tetap ada adabnya. Berjalan, ya, berkata-kata, berpenampilan. Hijab syar'i sesuai dengan tuntunan syariat surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59. Itu harapan kita agar menjadi wanita yang dirindui ya oleh surga, dan tentunya kita juga merindukan surga dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar slogan atau indahnya dongeng, tapi memang surga itu tempat kembali. Jadi bukan dongeng, asli rumah kita yang asal adalah surga. Nenek moyang kita Nabi Adam dengan Siti Hawa dari surga. Di dunia ini hanya sedang menjalani masa hukuman. Bukannya udah diterima taubatnya? Iya, diterima taubatnya. Tapi proses hukum tetap terus berlanjut. Diterima taubatnya. Fataba alaihim innahu huwa tawwabur rahim. Jadi Allah Tawwabur Rahim, menerima taubatnya Nabi Adam dengan Siti Hawa, tapi proses hukum tetap berlanjut, dikeluarkan dari surga. Masa hukumannya di dunia. Ibarat kata penjaranya di dunia. Sampai waktunya wafat dikembalikan ke surga. Jadi kita ini hidup di penjara. Ya, sampai disebutkan ad-dunya sijnul mu'min, kata Rasulullah SAW. Wa jannatul kafir, dunia ini penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Kalau kita ngerasa surga dunia, hati-hati. Kita ngerasanya emang kayaknya kok nih di penjara ya, segala sesuatu diatur. Mau makan diatur, mau tidur diatur, mau nikah diatur. Ya, semuanya mau keluar rumah diatur, pakaian diatur. Kenapa sih banyak aturan? Namanya juga di penjara, ya. Ada waktunya. Ya, segala sesuatu ada caranya, ada waktunya, ada koridor, ada aturan. Itu namanya penjara. Kok di surga sudah bebas. Di surga sudah bebas. Makanya minumannya juga, kalau di sini dilarang minum khamr. Kita tahu kalau di surga sungai-sungainya ada yang dari khamr. Min khamrin ladzatil lisyaribin la yusaddauna anha. Jadinya dari khamr yang lezat. Kalau khamr itu kan pahit, alkohol. Tapi kalau di surga enak, manis kayak madu, warnanya putih kayak susu. La yusaddauna anha, nggak bikin sudah, nggak bikin pusing. Ya, nggak bikin mabok, maksudnya beda. Nama sama tapi esensinya beda. Jadi itu satu gambaran. Semua yang dilarang di dunia, ya, jadinya memang itu ada hikmahnya. Emas buat laki-laki dilarang. Karena semua pakaian laki-laki di surga terbuat dari emas dan sutra, ya. Bukan pakaian, kalau dari emas itu piring dan bejana. Tapi kalau pakaian dari sutra. Piring bejananya nggak boleh semua manusia pakai piring bejana dan juga sendok dari emas. Karena itu makanan perkakas orang surga. Nanti di surga aja gitu ya. Itu satu gambaran saja, ternyata memang kita di dunia ini hanya ujian. Dunia darul bala. Tempat kita diuji, maka insya Allah kalau kita ingin dirindui surga, jalani penjara ini, ikuti aturannya, ya, dan ridholah terhadap segala ketetapan Allah. Insya Allah kita layak masuk surga dan memang diundang oleh Allah
Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab. Boleh? Belum ngantuk kan? Sudah Ngantuk ya, kasihan. Supaya semangat, kayaknya ada sesi tanya jawab ya Ustazah ya. Ya. Sebelumnya ada informasi sedikit. Diberitahukan kepada pemilik kendaraan B2559 SBEK dan satu lagi kendaraan B1833 RZF. Karena posisinya itu di luar dari area, boleh pinjam kunci mobilnya saja, Bunda. Nanti dibantu oleh tim dari Darut Tauhid Masjid Darut Tauhid Jakarta. Dua-duanya dari peserta? Iya? Oh iya. Nanti boleh disampaikan ke panitia aja dulu, Bunda. Silakan. Nomor kendaraannya juga diinformasikan, Bunda. Iya, karena malam jam 10 ini portal akan ditutup, jadi kendaraannya dipindahkan masih dalam area portal untuk kenyamanan bersama, kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab. Ya, boleh Bunda, siapa yang masih penasaran? Wah, luar biasa, banyak nih. Ya, boleh, silakan. Mau langsung satu persatu dijawab atau satu persatu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustazah. Ini saya qadarullah dapat WA, jadi saya baru ingat dari salah seorang teman. Beliau itu, saya kalau cerita tentang beliau, jadi saya yang mau nangis, Ustazah. Jadi beliau Allah uji dengan sudah tidak punya orang tua, sudah menikah dengan 4 putra putri. Allah takdirkan suaminya itu sama sekali tidak mengenal ajaran agama. Jadi beliau itu kalau berbicara ke saya itu selalu bilang, saya tidak akan pernah bercerai Ustazah. Jadi beliau pernah bercerai, kemudian kembali rujuk. Setelah itu beliau itu bilang, saya tidak akan berpisah lagi karena saya kalau berpisah tidak tahu akan kemana, gitu. Kemudian beliau masih punya ibu mertua, tinggal bareng. Awal cerita beliau bilang ketika maghrib itu anak-anaknya ngaji, TV-nya dibesarkan oleh mertuanya. Jadi mertuanya marah kalau ada suara yang terdengar gitu saja. Kemudian sampailah Allah pertemukan kami gitu saja. Satu, saya ingat pesan saya waktu itu hanya yang saya katakan ke beliau, Teteh, bahkan daun yang jatuh pun itu pasti atas izin Allah gitu. Masya Allah, Allah takdirkan salah seorang anaknya itu senang sekali mondok. Ini saya baru dapat WA, anaknya beliau laporan lagi, kakak saya galau karena tidak bisa menghadiri wisuda tahfiz anaknya. Saya bilang, ini adalah hiburan dari Allah. Gitu. Jadi mohon Ustazah menyampaikan apa yang nanti bisa saya sampaikan ke salah seorang teman saya itu. Itu boleh 2 pertanyaan atau satu saja? Boleh 2. Kemudian yang kedua, sebuah rumah tangga yang dijalani sepasang suami istri itu baik-baik saja, gitu ya. Kemudian sampai ada ini yang terasa paling berat adalah ujian datang dari orang tua. Mertua perempuan. Itu sesuatu yang sering didengar tapi berat sekali dijalankan gitu Ustazah. Artinya saya menjalani pernikahan 19 tahun. Allah takdirkan belum berputra putri. Mertua saya baik tapi seperti ada ada batas gitu. Saya selalu bilang ke suami itu,
kadang-kadang saya ada rasa tidak nyaman gitu ketika berkumpul. Walaupun kondisi kami ketika di rumah kami berdua kami baik-baik saja gitu ya. Artinya baik-baik saja dalam artian tidak ada saling menuntut. Bagaimana membangun kedekatan hati yang pernah dilukai gitu saya. Artinya selalu perempuan yang kemudian dipertanyakan gitu. Yang saya rasakan sendiri dan beberapa juga curhatan teman yang kondisinya sama, itu begitu gitu. Kok membangun kedekatan ketika berada di antara yang harusnya itu, saya selalu pesan ke suami, jangan sampai pintu surga itu jadi, itu berat sekali Ustaz ya. Jadi mohon pencerahannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaannya cukup dalam. Ya, nggak begitu saja mudah disampaikan jawabannya ya. Kenapa? Karena memang kalau kita bicara tentang rumah tangga, wanita tuh kalau sudah menikah tetap bersandarnya bukan sama suami ya, sama Allah. Apalagi kalau misalnya suaminya nggak paham agama sampai tidak mengerjakan sholat misal ya, tidak sholat, tidak puasa Ramadan, mungkin juga mengerjakan hal yang dilarang oleh Allah misalnya. Apalagi ibunya suami juga begitu misalnya. Sebenarnya sih sudah tidak ada hal yang bisa dipertahankan ya. Ustaz Afwan, terakhir ibu sudah mulai berubah, kemudian saya bilang ke beliau, pepet ibu terus, jadi biar ibu yang mendoakan gitu. Karena katanya kan doa ibu kan tanpa penghalang. Jadi saya bilang pepet aja ibu, terus bangun kedekatan dengan ibu. Kalau suami betul-betul berlepas diri dengan anak-anak pun begitu saya. Jadi beliau merasa beratnya itu gitu. Tapi salat suaminya? Nggak salat kan? Hanya ngaib saja. Hanya sholat hari raya doang. Ya itu susah ya, artinya kalaulah kita naudzubillah min dzalik mendapati hal yang seperti ini sampai anak yang 4 sebenarnya jadi pertanyaan juga ya. Ya, jadi pertanyaan juga, apalagi tadi mungkin ada satu hal yang mengganggu, sangat mengganggu ketika kalau misalnya berpisah, saya mau kemana, sama siapa, bersandar sama, itu satu pernyataan salah ya. Karena memang wa iyatafarraqa yughnihimullahu kullan min sa'atih, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau terjadi perceraian Allah akan mampukan masing-masing, Allah beri kecukupan masing-masing. Apalagi kalau misal terjadi perceraian ini memang karena alasan agama. Cuman masalahnya yang nggak semua perempuan itu paham pertama. Yang kedua tidak semua perempuan kuat ya berdasarkan dari pemahaman itu. Dan ada juga yang mengatakan saya nggak punya penghasilan. Ada satu kasus yang dahsyat, harusnya sudah cerai, udah lama. Karena suaminya selalu mensodomi, sodomi itu haram ya, walaupun sama istri haram. Istrinya tahu itu salah, istrinya tahu itu dosa. Tapi dia mengatakan, tapi saya nggak punya kerjaan Ustazah, nanti kalau cerai gimana? Saya makan apa? Saya udah bingung tuh kalau kayak gitu nggak bisa ngejawab lagi, kenapa? Yang beri rezeki itu bukan suami, ya, yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu yang diperbuat suami itu mendatangkan kemurkaan Allah, berhenti punya suami kayak orang kayak gitu harusnya ya. Cuman itu akan menjadi penyakit. Cuman mungkin wallahu alam apakah suaminya bertanggung jawab dari sisi finansial? Ya, kalau memang bertanggung jawab dari sisi finansial, tapi semakin berkurang katanya. Artinya gini, ada yang udah nggak ngerti agama, nggak bertanggung jawab dari sisi finansial, KDRT lagi, wah itu tinggalkan ya. Itu lari 1000 langkah itu ya. Nggak ada yang bisa dipertahankan di rumah tangga seperti itu. Apa yang mau dipertahankan? Karena kadang-kadang wanita suka berpikir, habis kasihan anak-anak jadi nggak punya bapak. Siapa bilang nggak punya bapak? Itu tetap bapak mereka. Cuma sekarang bukan suami kita gitu aja ya. Tetap bapak mah nggak ada istilah mantan. Kalau bapak tidak ada istilah mantan. Bahkan harus disampaikan kalau terjadi perceraian pun maaf nak, sampaikan ke anak-anak. Ibu berpisah dari bapak karena bapak tidak sholat 1, karena bapak juga misalnya KDRT 2, karena bapak juga misalnya sebutkan semua kekurangannya sehingga anak belajar, oh jadi kita bersatu dalam ketaatan dan kita berpisah karena ada yang maksiat, biar mereka belajar. Kan kebanyakan dipertahankan. Kasihan biar anak-anak punya bapak. Emang dikira kalau kita cerai anak-anak bercerai? Tidak, anak-anak tidak ada istilah mantan anak dan mantan bapak, mantan orang tua nggak ada. Justru anak jadi belajar, oh seperti itu. Resiko dari ketidaktaatan di jalan Allah adalah perpisahan. Tapi kalau memang si perempuan ternyata ngerasa aman, adem, ayem, dan sekarang sudah mulai dekat dengan ibunya misalnya, boleh berharap lewat jalan tadi. Ya, dan apalagi mungkin ibadahnya si perempuan kuat sehingga
anak-anaknya juga taat di jalan Allah ya. Jadi memang yang dikhawatirkan adalah anak-anak melihat dan mencontoh bapaknya. Itu yang paling kita khawatirkan. Tapi kalau ternyata anak-anak tidak mencontoh, alhamdulillah. Jadi anak-anak hanya sekedar tahu bapaknya punya kekurangan, ya, dan itu kekurangan yang memang jelas salah di dalam syariat. Tapi anak-anak tidak bersikap seperti itu, alhamdulillah kalau begitu. Ya bisa dipertahankan seperti itu. Tapi berarti kan ibunya harus memang ekstra pengawalan, ya, pendidikan kepada anak-anak agar tidak terracuni dengan tadi ya perilaku sang ayah. Nah, kemudian pertanyaan kedua mungkin berkaitan juga dengan pertanyaan pertama. Kalau dia bisa berdekatan dengan mertua itu bagus banget. Nanti berharap mertuanya yang mendoakan anaknya gitu ya. Nah, dan mertuanya jadi paham agama, misalnya mertuanya sholat, mertuanya tidak alergi lagi dengan tilawah Quran yang dibaca oleh cucu-cucunya, itu bagus kalau bisa begitu. Karena memang sebenarnya mertua itu orang tua seumur hidup. Kalau ada perceraian, naudzubillah, maka istilahnya mantan suami dan mantan istri. Tapi tidak pernah ada mantan mertua dan mantan menantu. Mertua itu orang tua seumur hidup, menantu itu anak seumur hidup, walaupun bercerai. Ya itu yang repot. Ada mantan istri, mantan suami, tapi tidak ada mantan menantu dan tidak ada mantan mertua. Itu yang repot ya, berarti kan harus dipertahankan interaksinya. Nah, yang memang kadang-kadang dan seringnya kalau ada satu rumah tangga yang tidak memiliki anak, biasanya perempuan yang suka ya dipersalahkan. Padahal harusnya cek lab dong gitu ya. Ke dokter dulu dicek ini yang masalah yang mana. Jangan-jangan anak laki-lakinya yang bermasalah. Ketika memang anak laki-laki yang bermasalah ya diobati gitu ya. Tidak ada satupun yang mustahil buat Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang yang rahimnya, kalau istilahnya tuh kalau dalam medis tuh kayak rahimnya kebalik gitu ya. Nyaris mustahil punya anak. Tapi banyak juga yang punya anak. Walaupun mungkin satu juga alhamdulillah, kata orang yang gak dikasih sama sekali, satu juga alhamdulillah. Ada juga yang secara vonis dokter sang suami bermasalah. Spermanya gak mungkin menghasilkan anak. Padahal istrinya subur. Ya ternyata dapat juga, ada yang dapat juga mempraktekkan 1001 cara, dari zikirnya, dari semuanya. Ya minum obatnya juga, obat herbalnya diminum. Alhamdulillah punya satu anak, padahal mustahil punya anak kata vonis dokter. Bukan dari istri masalahnya, dari suami. Nah ini hal-hal yang kayak begini memang gak bisa dilogikakan. Masalah interaksi mertua ya dengan menantu, apalagi perempuan ya, menantu perempuan dengan mertua perempuan. Biasanya kan kayak saingan. Ya itu harusnya tidak menjadi sparring partner, tapi jadi partner. Ada yang jadi ngerasa iri-irian, cemburu-cemburuan. Ya karena yang diurus satu orang, yang satu anak, yang satu suami. Tapi memang betul-betul harusnya tidak seperti itu. Harusnya memang menjadi teman ya. Dalam mengarungi kehidupan, apalagi itu kan orang tua. Kayak kita makan di rumah orang tua, nyamanlah sama orang tua. Suami kita makan di rumah ibunya, ya biarin aja itu ibunya. Ya untung dia gak makan di rumah lain gitu, di rumah ibunya. Kan ada yang marah-marah, enak aja suami, makannya enak melulu di rumah mertua, kita dikasih apa gitu ya. Udah biarin aja itu di rumah ibunya sendiri. Jadi memang ada hal-hal yang memang mungkin mertua kita seuzon dengan kondisi kita, makanya penting ada keterbukaan. Ya, keterbukaan kalau bicara masalah kesuburan. Nah ini ada satu kasus juga yang sebenarnya suaminya bermasalah, tapi suaminya menutupi dari orang tuanya. Sehingga orang tuanya berpikir yang bermasalah istrinya. Ini suami kurang gentle ya, harusnya dia bicara. Masalahnya ada di saya. Ditutupi dari orang tuanya, sehingga sang mertua berpikir menantunya, nah ini yang perempuan yang bermasalah. Jadi emang itu satu hal yang gak gentle banget. Apa yang ditutupi? Toh Allah sendiri yang mengatakan yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ayuzawiju dzukranan aw inatha. Aw yaj'alullahu man yasha'u aqima. Allah beri rizki, ada yang punya anak laki, ada yang punya anak perempuan, ada yang digabungkan laki perempuan, ada yang Allah takdirkan aqim. Aqim itu enggak punya anak. Ada yang begitu memang, mungkin dapat tugas lain dari Allah Subhanahu wa taala. Memang itu enggak bisa dilogikakan ya, susah. Keluarga subur dari pihak ayah, pihak ibu, taunya anaknya nggak punya anak, bisa yang seperti itu. Namanya juga skenario Allah. Ada anak ujian, nggak ada anak juga ujian. Punya suami jadi ujian, nggak punya suami juga ujian.
Udah nikah, yang ditanya orang anak, itu repot kan? Nggak nikah ditanya, begitu nikah ditanya juga. Tapi sekarang ditanya anak. Jadi memang harus sabar dalam menjalani kehidupan ini. Jadikan mertua itu orang tua, karena dia memang orang tua, kayak orang tua kita sendiri. Itu yang memang susah ternyata interaksi seumur hidup. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Ustazah terkait izin dari suami jika kita ingin berpergian keluar. Seandainya kita mau ada pengajian atau di weekend, sedangkan mungkin hari-hari kan suami sibuk jadi quality time-nya agak kurang gitu. Nah, ketika kita ingin ngaji di hari weekend itu, suami bilang sudah di rumah aja karena kan ini maksudnya ya supaya kita bisa quality. Nah, itu dari hal ini apakah suami bersalah? Karena kita sebagai istri kan harus samina wa ta'na, ya apa yang dikatakan suami harus kita jalani. Nah, dalam hal ini apakah suami itu sendiri benar atau bagaimana gitu saja? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini dia yang harus didiskusikan gitu ya. Artinya dibahas bareng, didiskusikan. Kalau memang majelis taklimnya adanya weekend susah juga. Ya kalau nggak ngaji-ngaji terus, kalau lah nggak ngajinya sekali-sekali oke lah. Tapi kalau rutin weekend nggak boleh ngaji dan kita majelis taklimnya adanya di weekend, nah itu yang susah. Ya karena memang talabul ilmi faridah, karena menuntut ilmu itu fardu ain. Bahkan ulama sepakat kalau suami yang melarang istrinya menuntut ilmu maka dia wajib mengajarkan istrinya. Atau mendatangkan ilmu itu ke rumahnya alias panggil guru. Karena hukumnya fardu ain. Bukan fardu kifayah, fardu ain. Itu yang susah. Jadi makanya kenapa didiskusikan dan mungkin juga suami nggak paham atau kita cari majelis lain yang weekday, yang tidak weekend gitu ya. Atau yang weekend sesekali saja, selebihnya cari yang weekday ya. Intinya memang harus izin dan intinya adalah harus paham ketika suami memberikan izin atau tidak memberikan izin harus alasannya syar'i sesuai syariat. Dia nggak bisa enak-enak aja. Saya suami kamu harus taat. Nggak boleh begitu kalau bicara tentang fardu ain nggak bisa. Ya karena memang konsekuensinya dia yang mengajarkan atau dia panggil guru ke rumah. Gantinya sebagai ganti kalau melarang istrinya misalnya ke majelis taklim. Tapi kalau sesekali misal pas hari Ahad, hari Minggu kita ada taklim. Tapi ternyata hari itu suami minta diantar misalnya ke rumah orang tuanya. Ya pas hari itu sesekali nggak masalah. Cuman kan kadang ada yang memang polanya weekday nggak boleh weekend nggak boleh kemana-mana. Weekend adalah milik keluarga. Hari keluarga ada yang polanya begitu. Makanya weekend hari keluarga nggak boleh kemana-mana. Itu agak susah. Artinya ya mau nggak mau kita cari taklim yang weekday. Mau nggak mau ya. Karena memang ada yang memang udah Sabtu Ahad nggak boleh kemana-mana. Ini khusus hari keluarga. Itu yang memang harus kitanya all out di rumah. Kita full di rumah. Karena kan beda-beda ya. Perempuan ada yang jarum super, jarang di rumah suka pergi. Ya ada juga yang perginya memang karena dia pengajar. Yang hidupnya udah diwakafkan untuk umat. Nah yang kayak gini suaminya juga harus paham. Biasanya sih kalau udah istrinya udah diwakafkan untuk umat, suaminya juga harus begitu. Artinya nggak saling bertanya. Pada akhirnya tahu kewajibannya dan tugasnya. Nggak ada hari libur buat mereka. Ini penting ya ketika dari awal pernikahan itu diskusi dialog. Mungkin juga ada yang mengatakan ya dulu mah kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa dan nggak ngerti ngaji. Sekarang udah ngerti ngaji. Nah makanya kenapa ketika hijrah kita paham harus ngaji dan ngaji itu fardu ain, menuntut ilmu itu fardu ain. Jangan sendirian hijrahnya. Ajak suami, ajak orang tua, ajak mertua, ajak menantu, ajak anak semuanya diajak. Sehingga paham oh iya. Harusnya yang seperti ini. Kan enak kalau ngajinya bareng-bareng. Ya, cari misalnya di mana di masjid yang memang ngajinya bareng-bareng sama suami, sama anak, sama menantu. Wah, itu nyaman banget kalau kayak begitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan. Ustazah, saya mohon pencerahan aja. Sejauh ini mungkin pemahaman orang-orang di luar itu ketika kita, ini konteksnya surga ya, ketika kita di surga itu hilang rasa hasad, iri dengki dan lain. Dan di sana kalau untuk yang laki-laki itu ditemani oleh bidadari.
Tapi ada yang berpendapat juga bahwa untuk perempuan nanti ada bidadara. Tapi di sisi lain ada yang berpendapat bahwa perempuan itu ditemani oleh anak kecil, karena basically wanita suka dengan anak kecil. Nah itu mohon pencerahannya aja. Apakah nanti di surga itu ada kita, perempuan laki, bidadara, bidadari, dan anak-anak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau bicara surga, biasanya ada hurun ain, bidadari. Tapi kok jarang ada ustadz yang bahas tentang gilmanun mukhalladun, bidadara. Ya ustadz harus bahas bidadari. Kalau ustadz bahas bidadara, gawat. Ustazah yang harus bahas bidadara gitu ya. Ya, jadi gilmanun mukhalladun itu bidadara. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Ya, jadi memang ketika disebut gilmanun mukhalladun tuh bidadara yang muda terus. Enggak tua-tua gitu ya, pelayan-pelayan laki-laki. Jadi ingat, bidadari dan bidadara itu adalah pelayan. Kalau istri dan suami manusia. Kalau bidadari dan bidadara adalah pelayan ya. Jadi jangan salah. Ada bidadara, ada bidadari, pelayan semua itu. Istri dan suami manusia. Asia, istrinya Fir'aun. Fir'aunnya di mana nanti? Di akhirat. Neraka jelas. Asia di mana? Di surga. Dapat suami dong? Dapat.
Jadi kalau yang masih bisa kita bayangkan deskripsi berarti bukan. Berarti jauh dari itu gitu ya. Walaupun ditulis ada taman, ada pasar. Bisa lihat wajah Allah tiap hari Jumat untuk yang di bawah surga Firdaus. Kalau Firdaus tiap saat bisa melihat. Jadi memang surga kan berperingkat. Itu dia yang kayaknya kalau Firdaus memustahil kita. Itu khusus untuk anbiya dan rasul dan para syuhada. Wahasunat ulaika rafiqa, ya, itu sebaik-baik teman ya. Kalau kita bertemannya tidak dengan mereka susah. Mungkin surga di bawahnya. Itu pun masih banyak lagi surga yang paling rendah yang mau lihat Allah itu pakai ngantri, pakai giliran. Ya, jadi ada giliran harinya. Cuman Firdaus yang setiap saat bisa melihat. Nah, itu dia. Itu satu gambaran ya, menandakan kalau di surga ada laki, ada perempuan, ada bidadari, ada bidadara, tapi suami istri tetap manusia. Siapakah dia? Boleh jadi yang jadi pasangan kita di dunia, boleh jadi orang lain. Wallahu a'lam bishawab ya. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kayak Mbak Wulan mau pencerahan aja, bukan cerita pribadi karena ngelihat saya agak gregetan aja bertanya-tanya. Kalau seorang suami istri di mana laki-lakinya mengkhianati istrinya, terzolimilah si istri. Si istrinya kelihatannya ridho ya, karena ini udah kejadian berpuluh tahun menurut saya. Saya juga sedih karena terjadi perubahan fisik terutama dari si istri juga tidak bisa ke kajian karena dibatasi, semua serba dibatasi dan itu menurun kalau menurut pengamatan saya. Tapi tidak ada reaksi. Apakah si istri ini sedang, saya nggak tahu dia ridho atau enggak, apakah dia sedang mengharapkan surganya Allah karena dia ini terhadap suami kan gitu. Walaupun tadi Ustazah bilang ininya bukan ke suami tapi ke Allah gitu ya. Tapi saya kurang tahu gitu kan. Jadi ingin rasanya saya bawa ke kajian karena enak loh gitu. Maksudnya bisa dapat, tapi seperti ada batasan itu. Yang ingin saya seperti tadi Ustazah, apakah dia sedang mencari surganya Allah dengan suaminya ini gitu loh. Itu aja sih Ustazah. Assalamualaikum. Ya. Kalau kita mencari surga Allah tentunya dengan keridhaan ya. Ridho menerima semua suratan takdir yang Allah tetapkan. Ada yang sebenarnya kita bertahan bukan karena ridho tapi terpaksa. Karena nggak ngerti harus kemana ya. Itu bisa dilihat kondisinya makin kurus, badannya habis, terakhir TBC. Itu bukan ridho. Karena kalau ridho itu nggak begitu, ya. Jadi ridho itu bukan makan hati berulam jantung, nggak. Ridho itu ridho ikhlas gitu ya. Jadi ketika kita bilang saya ridho tapi kurus, akhirnya habis jasadnya terakhir, yaitu dia tadi misalnya kena TBC itu pikiran. Ya mau nggak mau itu nggak bisa dibohongi ya. Ada yang seperti itu. Ya jadi memang. Dan rata-rata kalau orang yang kena TBC ketika kita dialog memang apa yang bikin kamu tidak ridho, ngomong dia pasti ada satu hal yang jadi pikiran. Jadi pikiran banget entah suaminya, entah anaknya, entah mertuanya, pokoknya ada yang dipikirin yang sampai ngenes karena dia masih mempertanyakan ya Allah kenapa sih? Nah ketika masih ada pertanyaan kenapa sih ya Allah? Nah itu masih belum ridho. Karena kalau kita sudah kayak orang-orang Palestina itu wafat nggak ada yang TBC ya. Dia memang orang-orang yang wafatnya syahid. Badannya keker-keker, tegap, sehat. Ya emang syahid, dibom, ditembak. Nggak ada yang ngenes gitu, nggak ada ya. Kalau kita kan matinya rata-rata mati ngenes gitu ya. Jadi kenapa? Karena memang nggak ridho dengan ketetapan Allah. Ada yang nggak ridho, nggak bisa terima ya. Makanya ada beberapa muslimah yang memang nggak bisa terima dengan takdir. Masih mempertanyakan kenapa ya Allah. Saya kan udah sholat, udah puasa, saya udah baca Quran, saya udah sedekah. Tapi kenapa? Itu mah gak ridho. Itu gak ridho ya. Kalau masih mempertanyakan, tapi kenapa engkau ambil suami saya? Misalnya suaminya mati ya. Itu mah gak ridho ya. Begitu dikasih suami yang baik, umurnya pendek. Suaminya yang panjang dulu. Iya umurnya panjang tapi jahat. Akhirnya cerai. Begitu dapat baik pendek meninggal ketika kena COVID. Itu rizki buat suaminya karena dapat gelar syahid kan wabah COVID. Istrinya gak ridho.
Jadi pernah sampai, kenapa rezeki saya sempit Ustazah? Saya cuman satu jawabannya, kurang takwa. Gimana kurang takwa? Saya sudah puas. Orang itu ayat yang bilang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi dari semua masalahnya dan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kenapa rezeki kita sempit? Kenapa masalah nggak selesai-selesai? Kurang takwa doang. Kurang taat, kurang takut sama Allah. Nggak mungkin katanya. Jadi saya udah puasa, saya udah sholat. Sholat saya nggak cuma yang wajib, yang sunnah juga. Ya kemudian saya tilawah juga, saya sedekah juga. Coba saya kurang apa? Saya bilang kurang ajar sama Allah. Karena sama Allah mah nggak boleh begitu. Ternyata benar, dia kurang ridho. Hitung-hitung sama Allah tuh nggak ridho. Kalau udah lagi nggak ada uang buat beli beras, dia ambil foto almarhum suaminya, dia omelin fotonya. Gara-gara kamu mati duluan nih, mas saya kelaparan, susah kan. Jadi memang ada hal-hal yang mungkin kita ngerasanya sudah cukup ibadah kita, tapi ternyata tidak diiringi dengan keriduan dan keikhlasan, itu yang susah. Nasihati yang seperti itu, kalau memang mau bertahan ikhlas. Ikhlas ridho semata mengharap ridho Allah saja. Ya apalagi misalnya suaminya udah mengkhianati, nggak bertanggung jawab. Intinya mah tidak boleh bertahan kalau KDRT, nggak boleh bertahan. Kalau misalnya cuman suami, oke lah suami sholat 5 waktu terjaga. Tapi nggak bertanggung jawab, nggak ngasih makan, kita masih bertahan, masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah sholatnya nggak terjaga, subuhnya jam 11 misalnya, itu mah bukan subuh lagi, jam 11 siang. Kemudian sering mukulin, nggak ada itu alasan untuk bertahan, nggak ada lagi. Karena sudah nyawa, nggak orangnya juga nggak paham agama, berarti sudah selesai pisah. Itu yang terbaik seperti itu, ya. Jadi memang penting untuk memperjelas bersatunya karena Allah. Kalaupun berpisah, karena memang Allahnya nggak ridho dengan pernikahan itu, nggak ridho dengan persatuan antara dua orang karena kemaksiatan atau ketahuan suaminya maksiat ke rumah bawa, naudzubillah ya, ada yang begitu. Suaminya tiap pulang bawa ganti-ganti cewek, dia diam aja karena itu alasannya nggak masuk akal. Kasihan anak-anak masih kecil. Nanti anak-anak nggak punya ayah. Aduh bodoh banget, itu bukan alasan paling tepat itu. Anaknya lihat bapaknya tiap hari ganti-ganti cewek bawa ke rumah. Ternyata pas gedenya anaknya begitu jadinya. Karena kan ada contoh. Toh yang begini nggak salah, ibunya aja ridho. Nah, karena dia bilang ibunya ridho, diem aja kan. Itu dia, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mendiamkan satu jenis kemaksiatan. Ya jadi harus jelas antara mana yang harus berakhir, mana tidak. Kalau ternyata suaminya sholat 5 waktu terjaga, cuman mungkin malas kerja misalnya, tapi nggak KDRT, masih boleh bertahan. Suaminya pacaran melulu, ini hati-hati kalau udah bicara pacaran ya. Pacaran sampai selingkuh, rata-rata kalau udah pacaran tuh zina sebab. Itu harus diakhiri, nggak ada lagi. Kecuali kita mengatakan suaminya punya istri bukan zina. Kalau punya istri nggak masalah. Suaminya istrinya 4, itu mahal, kecuali suaminya istrinya 5. Nah, cerai sudah. Karena lebih dari 4 berarti tidak halal. Harus jelas itu ya. Ini akhir zaman harus jelas mana halal, mana haram. Maka kita harus mengutamakan yang halal, yang diridhoi Allah, yang dijalani. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mangga. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustazah. Apa aja sih amalan khusus atau doa yang disarankan untuk seorang muslimah yang belum berkeluarga, Ustazah, agar lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan dirinya ke surga. Dan ada satu lagi boleh, Ustazah? Enggak. Dan seperti apa sih kualitas atau karakteristik yang dimiliki yang harusnya dimiliki oleh seorang muslimah, khususnya bagi yang belum menikah, yang diidamkan untuk mendapatkan tempat di surga Allah gitu. Ya. Jazakallah khairan. Oh iya, oke. Untuk yang belum menikah, baca sejarah tentang Maryam, baca surat Maryam. Itu wanita yang belum dapat suami sampai wafatnya. Tapi Allah kasih tugas berat ya. Untuk yang udah bersuami saja hamil itu berat, apalagi yang belum bersuami. Itu berat banget. Tapi Maryam itu Masya Allah sampai disebutkan ahsanat farjaha. Dia menjaga kemaluannya. Dan dia itu, Maryam itu ahli ibadah.
puasanya terjaga, ketakutannya kepada Allah terjaga, belajarnya thalabul ilminya terjaga. Di masa di mana perempuan dilarang baca kitab Taurat, tapi dia selalu sembunyi-sembunyi ketika rahib-rahib itu rabi-rabi pada tidur, maka dia pergi ke aula, dia mencuri kesempatan untuk baca Taurat, ya. Karena Maryam itu hidup di masa Taurat, sesudah itu baru kan masa Injil. Ya, jadi memang dia baca di saat mereka yang melarang itu udah nggak ada di tempat, di aula nggak ada, baru dia cari kesempatan untuk membaca. Berarti belajarnya jalan, talabul ilminya semangat, kemudian ibadahnya nggak berhenti, itu Maryam, puasanya rajin, sedekahnya juga. Makanya kenapa kita sering dengar julukan Maryam al-Batul. Batul itu watabattal ilaihi tabtila. Ibadahnya total. Ibadahnya totalitas. Buat yang belum berjumpa jodoh di dunia, karena kita nggak ngerti jodoh itu aslinya di surga. Yang di dunia belum ketemu, tetap jangan putus asa. Tapi paling cakep adalah seperti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ibadah yang fokus, yang khusyuk. Kalau Allah kasih di dunia pasangan, berdoalah semoga tidak menjadi ujian. Karena boleh jadi begitu dapat pasangan malah jadi ujian. Itu kan yang repot. Kita pengennya dapat pasangan yang membawa kita ke surga, yang memimpin kita ke surga, tapi memang ada yang jadi ujian dalam kehidupan. Na'udzubillah min dzalik. Yang tadinya solehah, begitu dapat pasangan yang gak soleh, malah jadi tercemar, terkontaminasi. Kita pengennya dapatnya yang soleh gitu ya. Artinya masih bisa menjalankan ketaatan di jalan Allah, jangan sampai jadi ujian. Makanya penting ta'aruf itu pengenalan, jangan beli kucing dalam karung. Kadang-kadang kan gitu ya, karena memang belum nikah-nikah juga, siapa yang mau diterima. Siapa aja yang mau, nanti dulu yang mau harus diseleksi. Diseleksi dalam artian pemahamannya, agamanya, akhlaknya, adabnya. Jadi enggak, kan kadang-kadang begitu, karena umur sudah 30 ke atas atau 40, akhirnya siapa saja yang maju diterima. Jangan, tetap harus selektif. Ya, selektif, harus yang soleh. Memang betul-betul yang benar-benar mau, ya, taat di jalan Allah bersama-sama. Jadi jangan akhirnya siapa aja deh, jangan. Tetap harus ada kriteria. Ya, jadi walaupun kriterianya nggak boleh ketinggian. Nggak boleh yang harus yang hafal 30 juz. Udah ada turunin juz 30 gitu ya. Nah, paling tidak juz 30, tajwidnya benar, sholatnya terjaga di masjid berjamaah, itu juga udah alhamdulillah. Jangan ketinggian kriterianya, tapi tetap harus taat ya. Tidak mengkonsumsi yang haram, jelas tuh. Alias termasuk tidak mengkonsumsi yang makruh. Haram makruh dijauhi, nggak ngerokok, jelas gitu ya. Jadi itu standar tuh, sholat berjamaah di masjid, tidak merokok, bergaulnya dengan siapa? Ya, dia tidak ikut-ikutan pinjaman-pinjaman dan judi-judi online, pekerjaannya jauh dari riba, udah bismillah. Dan yang paling penting dia sayang sama ibunya, insya Allah dia akan menghormati istrinya. Itu yang paling penting ya. Insya Allah yang belum nikah dapat jodoh cepat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah alam bisawab. Tadi pertanyaan kedua, apa yang harus dikerjakan kan? Ya udah, tirulah Maryam. Ya. Taat ya, dan ibadah totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, untuk doanya gimana Ustazah? Kalau doa pakai bahasa Indonesia aja ya, minta kepada Allah di penghujung malam, di waktu-waktu mustajab, habis azan, apalagi hari Jumat misalnya sudah menuju asar, itu waktu-waktu mustajab. Sekarang kan lagi udah hujan nih, saat hujan deras, nah tuh minta ya, minta saat hujan, sambil hujan-hujanan juga boleh ya, karena itu rahmat Allah, hujan tuh rahmat ya, rahmat sambil hujan-hujanan minta sama Allah, insya Allah. Kalau memang masih ada jatah ketemu di dunia, maka insya Allah akan didapat. Kalau tidak, insya Allah ketemunya di surga itu lebih indah, lebih bagus, dan pasti lebih soleh. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya. Alhamdulillah Bunda, luar biasa kajian kita malam ini. Ustazah Erika sudah memberikan ilmu yang bermanfaat juga. Mau ada tambahan doa Ustazah? Boleh, silakan Ustazah. Ya, baiklah, kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu awwalan wa akhira wa lakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Erika. Sebelum kembali Ustazah, mohon Ustazah Syasha akan mewakili panitia untuk menyerahkan souvenir. Boleh, sambil saya ambil gambar. Terima kasih Ustazah Erika. Insya Allah berkah. Ya. Iya. Waktu sudah menunjukkan jam 10:09. Apalagi Bunda, sudah waktunya istirahat ya Bunda. Tapi sesuai dengan rundown susunan acara kita akan istirahat mulai jam 11. Jadi malam ini kembali lagi ke kelompoknya masing-masing, ya, ke kelompoknya masing-masing. Dikasih kesempatan selama 10 menit untuk persiapan. Setelah itu langsung tampil, ya, langsung dinilai malam ini juga, ya. Jadi kita maksimalkan waktu jam 11 nanti kita tutup, kita siap-siap untuk istirahat. Boleh? 10 menit cukup ya Bunda ya persiapannya atau kurang? Maksudnya 5 menit aja? Oh 10. Baik, nggak usah ditawar-tawar lagi Bunda ya. 10 menit ya Bunda, dipersilahkan. Untuk informasi mengenai wakaf, buku atau daftarnya ada di teras ya, dekat tempat minum. Di sana Ibu tinggal menuliskan nama, nomor kontak dan niatnya untuk wakaf beberapa ekor. Saya sudah siapkan di sana ada buku dan bolpennya. Boleh diisi langsung. Terima kasih yang telah menyaksikan kajian ini. Semoga kita dapat terus bersama-sama mengejar ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk subscribe channel Masjid Darut Tauhid Jakarta agar Anda selalu mendapatkan pembaruan terbaru tentang kajian-kajian Islami dan kegiatan-kegiatan lainnya.
Terima kasih kepada sahabat yang telah menyaksikan kajian ini. Semoga kita dapat terus bersama-sama mengejar ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk subscribe channel Masjid Darut Tauhid Jakarta agar Anda selalu mendapatkan pembaruan terbaru tentang kajian-kajian Islami dan kegiatan-kegiatan lainnya.